Oke. Ya, yuk lanjut sampai seller tadi Ranca. Oke. Oke, Pak. Ya, lagi next. Ya, next. Oke, next. Nah, ini yang pertama tadi udah ya, teman-teman, gratis belanja supplier. Jadi, konsepnya sebenarnya simple banget. Bukan harus, kalau ngomong untuk marketplace dan sosial media itu kan adalah hanya media pemasarannya. Padahal sebenarnya dengan menggunakan Shoko ini, teman-teman bisa memasarkan dari mulut ke mulut. Karena biasanya mulut ke mulut itu adalah promosi yang terbaik ya menurut saya sampai sekarang ini. Pak, sorry Pak, Pak Andika, sorry. Ini remote-nya Ya, udah di Pak Andika ya. Pak Andika bisa kontrol PPT-nya ya. oke, oke. Kasih. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya punya tetangga, tinggal tawarin aja dia kebutuhannya apa, lalu teman-teman tinggal cari agen yang lebih murah dari yang biasa tetangga dapatkan. Itu kan memang tugasnya kita sebagai seller ataupun dropshipper, cari barang lebih murah atau cari barang yang lebih efisien ya secara cost sehingga menjadi lebih murah. Nah, setelah dapat teman-teman tinggal upload tuh ke Shoko, instruksikan untuk belanja di sana, untuk dikirim ke tempat last mile tadi, konsumennya siapa, sisanya teman-teman tinggal tunggu keuntungan masuk ke dashboardnya teman-teman yang bisa ditarik saldonya. Sesimpel itu. Nah, lalu ada gratis biaya fasilitas COD. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman menggunakan JNE, JNT, COD atau Shopee, bahkan marketplace ya, itu pasti ada fee transaksinya untuk COD senilai berapa persen itu? 1,7% sampai berapa persen saya kurang tahu. Sedangkan untuk di kita, supaya pembeli lebih enjoy belanja dan lebih suka belanja dengan ke teman-teman, maka tidak ada yang namanya fee transaksi, hanya biaya kurir saja yang dibayarkan. Itu kelebihannya teman-teman. Apalagi selain itu kalau teman-teman belanja di menggunakan kurir yang lain kayak JNT, JNT dan lain-lain, tentunya mulainya dari per kilo ya. Nah, di kurir kita sendiri mulai dari 500 gram. Jadi ini baru pertama kali yang ada di Indonesia menggunakan satuan per 500 gram kelipatan. Lalu tentunya yang terakhir langsung terima profit ini otomatis ketika barang sudah sampai di konsumen, konsumen bayar, maka saldo yang ada di Shoko Magical Eden teman-teman bisa tarik dan nikmati keuntungannya. Ranca nggak bisa aku geser. Nggak bisa untuk PPT dari kamu aja Ranca, nggak apa-apa, next. Nah, yang terakhir ini fitur yang menurut kita itu luar biasa. Jadi biasanya teman-teman itu suka penasaran melihat, di marketplace ini ada barang yang lagi fenomenal nih transaksinya, tapi belinya di mana ya? Ordernya di mana ya? Tiap kali nyari supplier ketemunya lebih mahal. Nah, teman-teman bisa request produk tersebut di Shoko Magical Eden. Kenapa? Nah, karena Shoko Magical Eden kembali lagi tadi, bukan hanya dari sisi logistik, tapi kita juga menyediakan supplier yang sudah terpercaya dan biasanya pabrik-pabrik teman-teman. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Nanti saya akan sedikit tutupin dulu untuk ke berikutnya. Next, Ransa. Nah, bagaimana cara kerjanya nih? Oke, kita mulai aja langsung. Pertama, seller mendaftarkan supplier pilihannya, ya kan? Daftarkan suppliernya, lalu daftarkan produknya. Daftarkan ini berarti daftarkan ke Shoko ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, tinggal share aja ke sosial media, mau Facebook, Instagram, TikTok nanti mau ads, itu juga ada. Lalu ini kalau metode pemasaran bisa gunain tool-tool yang teman-teman sudah punya ya. Saya rasa teman-teman semua sudah ada lah untuk tool-tool pemasarannya.
Lalu beli, nanti kita cukup akan kasih link checkout untuk si konsumen melalui Soko. Jadi teman-teman ngasih link, si pembeli itu tinggal checkout di linknya tersebut. Jangan khawatir, linknya ini konsumen nggak tahu bahwa itu adalah Soko. Jadi seolah-olah teman-teman punya store, punya bukan store ya, semacam page checkout ya untuk konsumen, sehingga tahunya adalah ini page checkout-nya seller-seller teman-teman sendiri. Nah, next, ketika sudah, maka si Soko, seller ini harus memverifikasi dulu ya pembelian dari konsumen. Jadi pastikan bahwa konsumen ini benar-benar beli dan benar-benar barangnya mau dikirim. Ketika seller sudah merasa yakin bahwa ini memang beli, maka seller bisa menginstruksikan aplikasi Soko untuk membayar ke supplier. Jadi yang bayar siapa? Yang bayar Soko. Seller nggak perlu ngeluarin duit. Setelah dibayar, next, maka kurirnya kita, yang tadi saya bilang, kita punya kurir logistik sendiri namanya IDL, akan pick up ke supplier. Kurirnya harus kurirnya kita. Jadi kita akan pick up barangnya, kita akan labeling, masukin ke gudang kita di labeling, baru dikirim ke konsumen menggunakan kurir dengan fitur COD. Biasanya COD kita ini beda daripada yang lain, teman-teman. COD kita sudah menggunakan QRIS, artinya si konsumen bisa membayar menggunakan platform digital apapun, misalnya OVO, punya Grab, punya Gojek, punya Dana, itu bisa menggunakan satu QRIS. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini suatu sistem yang kita buat simple buat teman-teman memasarkan produknya teman-teman sendiri maupun supplier yang sudah kita sediakan. Jadi ada dua ya, pilihannya yaitu supplier sendiri atau supplier dari kita. Jadi dua-duanya ada. Oke, next. Ya, jadi nah ini kalau ini adalah kita melakukan riset. Jadi banyak keluhan bahwa teman-teman sekarang jualan di marketplace makin susah. Nah, jadi akhirnya kita bantu, tapi bukan dalam sisi dana ya kalau untuk marketplace, karena marketplace kan otomatis menggunakan akunnya marketplace, akunnya teman-teman sendiri. Nah, yang bisa kita bantu apa? Tentunya yaitu gudang kredibelnya. Semacam kayak teman-teman punya kredibel. Ini alurnya persis, kita punya kredibel juga. Next. Jadi jualan marketplace, pengiriman resi, seller upload resi di Soko, maka Soko akan cek saldonya seller, lalu Soko akan ambil saldonya untuk instruksi belanja di supplier, maka IDL akan pick up barang supplier dan menggunakan resi, misalnya pilihnya JNE atau JNT, maka teman-teman resi itulah yang akan kita kirim menggunakan JNT. Jadi IDL hanya untuk pick up barang suppliernya saja. Konsepnya seperti itu. Oke, next. Jadi ini untuk kredibelnya aja. Jadi kalau yang marketplace kita masih dalam artian untuk membantu dari sisi modal kita masih belum menemukan caranya. Mungkin teman-teman ada usul, boleh. Silahkan taruh di chatting atau nanti ngomong, Mas saya ada usul, silahkan. Jadi kita fungsinya sekali lagi Indotama Sentosa Lestari yaitu membantu teman-teman. Ada kendala atau ada masukan fitur, itu kita sangat welcome sekali. Ya, oke, kita next dulu, lanjut. Nah, ini kenapa Soko Magical Eden ini belum melakukan iklan? Rencananya kita akan launching di November ya teman-teman. Kita belum iklan karena kita mau ngasih kesempatan buat yang lain untuk mendapatkan benefit lebih. Artinya mendapatkan income pasif. Buat para praktisi yang sudah punya member banyak, terus buat yang punya komunitas banyak, ini sangat cocok. Punya teman banyak juga ini sangat cocok. Kenapa? Ketika teman-teman mendaftarkan temannya yang lain melalui ke Soko, dengan dia akhirnya menjadi member di Soko, maka teman-teman mendapatkan income pasif tiap bulan, bukan hanya sekali, karena ini membernya adalah bulanan nantinya. Maka tiap bulan juga teman-teman akan mendapatkan
income pasif, dan itu rutin terus selama teman-teman menjadi member Soko. Jadi terus nilainya berapa? Jadi misalnya pembayaran paling murah membernya kita adalah 150.000 sebulan. Kalau daftar sendiri ke Soko itu 150.000, teman-teman. Misalnya yang sudah bisa. Nanti ada tekniknya kita ajarin ya, teman-teman ya. Jadi ada versi yang misalnya, wah Mas, saya boro-boro 150.000 buat makan aja susah. Bisa, saya ajarin caranya, gratis. Ada caranya, teman-teman. Kita mikirin buat pengangguran. Jadi nggak cuma mikirin yang punya duit. Tapi kalau yang sudah punya duit, silahkan. Nah, 150.000 tadi, kalau daftar sendiri, kalau mendaftarkan melalui affiliate, yang teman-teman sudah daftar menjadi affiliate, maka menjadi hanya 140. Jadi ada diskon 10.000 supaya mau daftarnya lewat affiliate. Lalu affiliate-nya teman-teman komisinya berapa? Yaitu 40.000 satu orang. Kalau teman-teman punya 1.000 komunitas ya 40.000 kali 1.000, 40 juta tiap bulan. Selama member itu aktif di Soko, ya 40 juta setiap bulan. Itu yang benefit income pasif yang teman-teman dapatkan. Nah, jadi affiliate ini sangat membantu ya, yang buat teman-teman punya banyak. Apalagi sekarang Soko nanti di November kita hanya batasin hanya 1.000 member dulu. Jadi kita akan testing dulu 1.000 member, ketika lancar baru kita akan lebarkan lagi jumlahnya. Oke, next. Nah, ini ada affiliate challenge yang tadi saya bilang, daftarkan paling sedikit 100 member, periode challenge per bulan. Nah, nanti dalam waktu 1 bulan, maka teman-teman bisa dapat komisi yang langsung ya. Oke, next, ini mah challenge nanti aja aku jelasin. Oke, ini fitur yang tadi saya bilang teman-teman, request product. Nah, ini fitur yang sangat-sangat menurut saya akan membantu teman-teman untuk orang-orang yang sama seperti saya dulunya penasaran, ini produk dapat dari mana sih, murah, ini produk dapat dari mana sih sebenarnya sebenarnya. Nah, teman-teman bisa request di sini. Tinggal upload foto, harga, quantity, mau DP enggak kalau misalnya kita nemuin harganya murah, teman-teman tinggal checklist. Lalu dari data request itu kita akan kirimkan ke supplier relasi kita, pabrik-pabrik yang sudah bekerja sama dengan Soko, maka nanti akan kasih feedback ke teman-teman. Nih harganya sekian, misalnya ada minimum quantity juga sekian, jadi nanti seller-seller semua mendapatkan notifikasi. Contoh nih teman-teman, seller A pingin barang sepatu, dia request ke Soko. Lalu kita akan carikan suppliernya. Ternyata ada barangnya. Ketika barangnya ada, nanti semua seller akan mendapatkan notifikasi yang sama. Ini ada barang ini, mau ikut order atau enggak? Jadi nanti teman-teman dapat notifikasi. Walaupun yang request hanya si A. Kenapa kita kasih fitur semuanya bisa request? Supaya kita dapat harga lebih murah, teman-teman. Jadi bukan hanya buat seller si A tadi. Karena percuma juga kalau yang order cuma si seller si A, kalau harganya juga nggak masuk. Bener kan? Nah, makanya semua fitur seller itu ketika salah satu ada yang request, yang lain akan mendapatkan notifikasi yang sama. Tinggal teman-teman mau ikut atau tidak. Nah, ini kan sangat membantu. Yang biasanya, ingat ya teman-teman ya, jualan yang paling bisa dapat laku dan sukses adalah jualan yang bisa membantu orang banyak. Anggap saja ketika teman-teman request produk, itu sama aja ibadah. Teman-teman yang lain bisa mendapatkan notifikasi yang sama, oh mendapatkan pengetahuan yang baru, oh ini barang yang potensial, jadi anggap aja itu ibadah. Jangan khawatir, rezeki sudah ada semua. Nggak usah kepikiran, wah nanti jadi saingan dong. Jangan mikir begitu teman-teman. Hilangkan pemikiran seperti itu. Maka Tuhan akan ngasih kemudahan. Percaya deh, itu udah dari dulu. Semua orang juga saya yakin tahu apapun agamanya. Oke, next. Nah, setelah itu, maka setelah dapat notifikasi tawaran ikut, teman-teman bisa vote mau berapa orderannya segala macam, maka supplier akan otomatis masuk ke katalog masing-masing seller dan seller bisa order.
Seperti itu, sesimpel itu. Lalu bisa share ke marketplace, ke sosial media, terserah. Ya, oke. Next. Nah, ini untuk supplier. Nah, supplier dari Soko Magical Landing, kenapa saya bilang harga lebih murah? Karena kebetulan kita ada beberapa supplier ternama yang memiliki pabrik di Cina, teman-teman. Jadi, pabrik ini yang menyuplai ke 1688 dan Alibaba. Makanya harganya kita bisa lebih murah nih. Nah, ini sangat-sangat good news. Kita kasih contoh misalnya baju seperti ini, teman-teman. 40.000 ini stok sudah ada di Indonesia. Jadi teman-teman udah nggak perlu ngimpor-ngimpor lagi. Kita bandingin dengan 1688, harganya 32 RMB, artinya sekitar 64.000. Lebih hemat 60%. Ini belum ongkir, belum Cina ke Indonesianya. Tentunya teman-teman tahulah hitungan dari Cina ke Indonesia seberapa mahal ya. Saya anggap harga asli aja kita bisa lebih murah. Next. Nah, ini contoh lagi, celana. Nah, di 1688 sekitar 42 ribuan lah ya. Kita 40.000, tapi ingat itu baru tampilan di sana, belum ongkir lokalnya, belum ongkir internasionalnya, belum pajaknya. Kita sudah sampai Indonesia. Artinya sebenarnya bukan 4%, tapi jauh puluhan persen. Next. Sepatu misalnya. Ini teman-teman bisa cross check juga sama yang penasaran yang namanya Shopee Cross Border misalnya di Shopee ya. Harganya jauh lebih murah dibandingkan Shopee Cross Border. Misalnya sepatu ini harga 43, di sana udah berapa lah, bisa dilihat sendiri. Next. Ini sebagian contoh-contoh aja ya teman-teman ya, buat gambaran aja supplier kita nantinya seperti apa. Ini buat seller-seller yang biasanya nggak punya supplier, yang stres nyari supplier di marketplace, kita kasih nanti. Nah, contohnya kacamata, ada lagi tas misalnya, tas dompet ya ini ya, harganya di 1688 sekian, di Indonesia kita sudah, di Indonesia 39.000 itu sudah tinggal beli. Oke, next. Nanti saya ceritain kenapa kok kita bisa murah teman-teman. Kenapa kita bisa murah? Nah, ini adalah TNC sellernya nih. Nah, jadi gini, yang tadi saya bilang, contoh teman-teman nggak punya uang, Pak. Saya boro-boro 150.000, saya nggak punya duit, Pak. Kita ada yang namanya fitur challenge gratis biaya member. Caranya gimana? Di situ kita tuh nanti ada trial, teman-teman. Kita kasih budget 500.000 untuk transaksi. Jadi tantangannya yang nggak punya duit, jadi teman-teman cari produk yang senilai 500.000 atau totalnya 500.000 sampai mendapatkan keuntungan sebesar 150.000. Dari 150.000 itu nanti kita akan ambil, kita keep untuk menjadi biaya member bulan pertamanya si teman-teman tadi. Ketika sudah kita ambil 150.000, maka plafonnya teman-teman di Soko Magical Landing menjadi 5 juta. Sehingga dalam 1 bulan teman-teman mempunyai plafon 5 juta untuk bertransaksi. Jadi teman-teman tinggal transaksi, anggap aja taruhlah dropshipper 20% marginnya. Artinya transaksi 5 juta sebulan teman-teman bisa dapat 1 juta. Nah, 1 juta ini kita akan keep lagi 150.000 untuk bulan berikutnya menjadi member kita. Sisanya teman-teman bisa ambil saldonya untuk jalan-jalan. Ini yang mode gratis. Jadi teman-teman paham ya, yang nggak punya duit pun bisa ikutan. Tapi kalau misalnya, walah mas cuma 150, saya sudah ada, langsung aja saya dapat itu 5 juta, silahkan. 5 juta ini tinggal teman-teman bisa untuk transaksi selama sebulan. Nah mas, kalau sales saya lebih dari 5 juta sebulan, gampang, tinggal top up. Tinggal upgrade membernya aja dari 150 menjadi 250 sehingga kuota belanja menjadi 10 juta. Dan seterusnya. Nah, itulah yang tadi saya bilang, si affiliate member tadi, selama membernya aktif di Soko, ikut bulanan, maka komisinya juga setiap bulan dibagikan. Ya, jadi setiap bulan dibagikan.
Nah, kalau yang sebelah kanan itu ketentuannya ada max upload-nya dari supplier, terus kuota belanjanya, daftar supplier dalam dan luar negeri, omnichannel, review, dan request produk, dan smart dashboard, dan lain-lain. Dan teman-teman, ini Soko nantinya kita akan kembangkan menjadi platform cross-border. Artinya bukan hanya supplier-supplier internasional yang masuk, supplier lokal bisa jualan ekspor melalui platform Soko. Jadi itu pengembangannya kita. Kenapa kita bisa ngomong? Nanti kita buktiin. Next. Nah, ini tadi ya, yang bisa gabung adalah supplier. Supplier itu ya punya pabrik, pemilik brand, UKM, penjual yang memiliki stok produk. Ini kita seleksi juga ya teman-teman ya. Jadi fitur cara supplier nih, masuk ke Soko juga nggak sembarangan teman-teman. Nggak bisa semua supplier, gua upload, gua punya produk nih, gua upload supaya dijualin sama teman-teman. Oh, tunggu dulu. Kita bukan aplikasi marketplace. Kita nggak seperti itu. Jadi ini caranya. Pertama, supplier yang sudah kerjasama sama kita akan kirim ke gudang kita, PLB, atau store to go lokal. Nah, store to go itu bahasanya gudang kita, teman-teman. Next. Nah, lalu dari gudang, store to go atau PLB tadi akan upload ke e-katalog enabler, jadi Sokonya kita. Oke, next. Nah, di sini enabler ini sebenarnya nanti ada semacam tool yang bisa menghubungkan ke Soko atau ke marketplace ya. Nah, di situ baru dari Soko maka si supplier ini akan masuk ke dalam Soko untuk upload produk tadi yang sudah ditaruh di gudang. Seller-seller ini harus vote dulu teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa langsung, si supplier ini nggak bisa langsung barang langsung dijual. Tapi seller akan mereview produknya yang diupload supplier tadi. Apakah bersaing, apakah bisa laku atau tidak. Ketika vote-nya itu sudah besar, misalnya vote-nya 70% dibanding 30%, lebih murah. Artinya barang itu ready to sell untuk teman-teman semua. Jika lebih mahal, maka barang itu secara otomatis akan balik ke supplier untuk direview ulang. Seperti itu teman-teman. Jadi fiturnya berbeda ya, nggak kayak marketplace main asal upload gitu. Nah ini fitur secara keseluruhannya. Jadi nah ini, yang tadi itu untuk internasional ya, sorry. Yang tadi adalah untuk supplier internasional. Jadi kalau yang di sini kan teman-teman nggak ada supplier internasional. Yang ini pakainya nih supplier lokal. Masuk ke katalog supplier, seller vote. Ketika seller vote harga produk, next. Maka hasilnya itu kalau bersaing, maka si seller bisa jualin produknya si supplier tadi untuk dijual ke sosial media ataupun ke marketplace. Nah ini, jadi di sini harus ada vote-nya nanti. Jadi seller di sini benar-benar dimanjain untuk di Soko Medical Aid ini. Memang sambil belajar, sambil jualan, sambil belajar mereview produk. Jadi nggak asal, gue yang penting ikut aja, nggak bisa. Si seller ini nanti harus mereview produk-produk supplier. Nanti ada penalti-penaltinya teman-teman kalau nggak ikut mereview teman-teman. Jadi memang di sini seller harus aktif. Oke, next. Nah ini ketentuannya, sorry yang back dulu ketentuannya. Nah itu fitur mahal bersaing dapat di-vote oleh seller sebagai tolak ukur status harga barang di pasaran. Jika mayoritas memilih mahal, supplier akan mendapatkan notifikasi untuk merubah harga barang. Jadi nggak bisa diupload lagi tuh, harus direvisi dulu. Barang akan di-drop. Jika mayoritas memilih bersaing, produk akan mendapatkan label recommended dan siap untuk dijual. Tuh kan? Jadi di sini supplier benar-benar kita saring, kita review bareng-bareng. Enggak cuma asal jualan. Percuma juga kan, main upload, ngabisin bandwidth, tapi nggak ada yang jualin. Ya, sama aja. Mending seperti ini. Oke, next.
Nah, ini yang supplier luar negeri ya. Nah, karena kita mempunyai gudang internasional PLB e-commerce, maka si supplier ini yang punya barang di luar negeri, contoh nih ya, teman-teman punya relasi, wah saya punya saudara tuh di Korea, pengen jualan di Indonesia, tapi dia nggak punya entity, dia nggak punya PT di Korea, bisa masuk nggak ya barangnya? Saya jawab bisa, pakai PT-nya kita sebagai importirnya. Barangnya bisa dimasukin ke gudang kita. Nah, kelebihannya gudang kita apa? PLB ini adalah pusat logistik berikat, teman-teman. Jadi, yang satu-satunya PLB yang ditunjuk oleh Bea Cukai untuk handling e-commerce itu adalah Uniar Cargo, teman-teman. Grup company-nya kita. Jadi, kita dikasih fasilitas itu untuk menerima barang-barang e-commerce. Barang-barang yang misalnya supplier pengen nyetok di Indonesia jualan itu bisa ditaruh di PLB, dia bisa jualan sendiri atau kita bantu pasarkan melalui Soko. Nah, itulah kenapa barangnya bisa lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Karena pajaknya beda, teman-teman. Contoh kayak tadi sepatu, kenapa bisa murah? Fashion itu kalau teman-teman tahu di luaran pajaknya impor itu bisa sampai 40%. Di kita itu kenanya nanti flat. Flat itu sekitar cuma 20%-an sekian lah. Kenapa bisa murah? Nah, itu karena menggunakan PLB e-commerce. Jadi teman-teman kalau punya saudara supplier atau produk yang dari luar negeri itu bisa menggunakan PLB. Nah, enaknya lagi barang yang masuk di PLB itu nggak langsung bayar pajak. Bayar pajaknya adalah ketika ada transaksi keluar. Jadi selama barangnya ada di PLB, berarti sama aja barangnya teman-teman masih di Bea Cukai. Bea Cukainya itu ada di PLB itu sendiri. Enak toh? Misalnya lakunya 5 piece keluar, ya yang dibayar pajaknya 5 piece itu. Itu kelebihannya. Oke, next. Nah, makanya tadi saya bilang ketika si supplier luar negeri itu sudah masuk barangnya ke PLB, dia tinggal jualan tuh. Mau ke marketplace bisa. Mau transshipment. Transshipment itu apa? Misalnya mau pakai cross border, misalnya, wah ternyata barang yang saya taruh di PLB di Indonesia enggak laku. Karena barangnya masih di PLB, barangnya itu bisa balik, teman-teman. Bisa balik ke negara asal tanpa bayar pajak. Cuma bayar logistiknya aja. Atau bisa dijual ke luar negeri yang lain. Misalnya ke Malaysia, Singapura, atau kemanapun. Karena barang itu di PLB. Nah, PLB Indonesia ini sebenarnya persis sama kayak yang ada di Singapura. Yang biasanya dipakai oleh cross border Shopee, cross border Lazada. Nah, bedanya di Indonesia sekarang ada. Nah, itu kebetulan company kita, teman-teman, yang handling untuk PLB e-commerce. Satu-satunya di Indonesia. Next. Nah, ini tadi makanya ketika ada order dari marketplace itu, PLB yang akan kirim ke marketplace. Misalnya pakai JNE ya berarti JNE yang ambil. Misalnya pakai JNT ya JNT yang ambil. Seperti itu. Karena PLB ini tidak mengikat menggunakan kurir apapun. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, next. Ini yang untuk USA nih. Sama. Kalau tadi ASEAN, kalau ini biasanya lewatnya Amazon, eBay yang mau jualan produk lokal nih teman-teman. Masukin barang ke PLB. Terus jualan lewat Amazon, eBay, ketika ada barang laku maka PLB kita yang akan kirim ke USA. Konsepnya seperti itu teman-teman. Barangnya misalnya barang dari Vietnam masuk ke PLB dulu, dia jualan Amazon, eBay. Lakunya ternyata di negara Rusia atau di mana ya, nanti PLB yang akan kirim. Konsepnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang ada bidding request produk ya. Ini yang masih sama ya ini ya, lanjut aja. Ya, nah ini untuk supplier. Saat ini kalau khusus supplier kita gratiskan ya. Karena apa? Walaupun gratis, yang nge-review siapa? Seller. Jadi nggak semua produknya masuk ke Soko. Kalau mahal ya nggak akan masuk, percuma. Kalau murah, seller banyak yang mau jualan, berarti produknya kompetitif dan bisa dijual. Sekali lagi, yang aktif artinya siapa? Seller dan dropshipper. Di sini benar-benar membutuhkan keaktifan teman-teman.
teman-teman kalau sudah pakai Soko nggak aktif itu nanti ID-nya juga direview. Bahkan bisa akhirnya di-banned kalau nggak ada aktivasi sama sekali. Oke, next. Nah ini gudangnya kita teman-teman, lokasinya di, ini yang untuk PLB. Kalau gudang lokalnya kita banyak teman-teman, seluruh Indonesia ya. Tapi kalau yang untuk internasional, ini di PLB, di Marunda, 10.000 meter persegi ya. B2C e-commerce platform. Oke, lanjut. Nah ini gudangnya seperti ini. Tuh, ada pelangnya. Nah ini kita kemarin juga sudah bantu ekspor untuk produk-produk UKM Indonesia. Jadi kita nggak mulu-mulu impor, ekspornya juga kita harus pentingin. Banyak beberapa company yang minta bantu untuk pasarkan ke ekspor. Nah, biasanya kita akan seleksi dan review dulu company-nya, dan kita akan review kalau barangnya ternyata ada potensi, maka kita akan bantu ekspor, teman-teman. Next. Ya, next. Ini yang kemarin ya. Dihadiri Pak Teten juga, menteri kita. Apa namanya? Nah, ini owner kita. Ibu Lisa tuh yang ibu-ibu itu ownernya Uni Air Cargo ya. Dihadiri sama Pak Teten, menteri juga, kementerian. Yuk, next. Next. Sama Bea Cukai juga ya. Dari pihak Bea Cukai. Next. Nah, ini pavilion-pavilion teman-teman yang untuk offline-nya ya. Kadang kita itu Indonesia itu juga sedikit lucu ya. Kita sering dapat undangan untuk istilahnya untuk ikut pameran. Tapi ya karena banyak yang di Indonesia nggak mau, jadi ya akhirnya kita nggak ikut. Nah, ini contoh-contohnya aja. Next. Ini yang di Cina ya. Next. Ini Thailand. Ini Indonesia Pavilion, barang-barangnya Indonesia. Nah, oke. Udah. Selesai teman-teman. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanya, sesi pertanyaan saya buka sekarang ya. Yang mau langsung ngomong dulu silahkan. Halo Pak, saya tanya dulu Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan saya Zainal Abidin dari Surabaya Pak. Ya. Iya. Yang pertama saya mau tanya, Soko ini nantinya platformnya itu semuanya berdasarkan website Pak ya, pakai web ya? Betul. Nantinya ada aplikasi Android-nya juga Mas. Kita bertahap. Pertama pakai website dulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin ini sih perjelas apa ya cara kerjanya. Misalkan saya sebagai seller atau apa ya reseller atau dropshipper lah, saya daftar ke Soko. Ya. Intinya nanti join lah istilahnya gitu. Oke. Nah, ketika nanti saya misalkan nemuin suatu produk, misalkan saya tertarik, oh dari supplier A, produk A dari supplier A gitu kan. Ya. Nah, nanti saya posting, saya share, saya istilahnya pasarkan. Kemudian ketika ada order, nanti saya order ke Soko gitu ya. Betul. Nah, itu nanti order itu kan katanya dengan dibayarin ya, dari Soko ya. Betul. Misalkan harganya, misalkan produk yang di Soko itu harganya misalkan anggaplah 50.000 misalkan. Ya. Saya pasarkan 70.000 gitu Pak misalkan. Nah, ketika saya order 50.000 itu kemudian dikirim oleh Soko ke buyer, otomatis yang masuk ke itu nanti berapa? 70.000 atau 50.000 Pak? Itu yang saya masih bingung. Jadi gini, yang masuk ke Masnya keuntungannya aja 20.000-nya. Setelah dipotong fee transaksinya kita 5% ya kalau di kita ya. Dipotong fee transaksi yaitu 5% udah all in, sisanya masuk langsung ke keuntungannya Masnya. Untuk modal pembelanjaan masuknya tentu di kita bukan di Masnya. Pasti. Nah, 5% itu COD atau non COD semua digempur 5%, Pak? Semua sama, COD. Kita fiturnya pakai COD Mas sementara, semua COD. Oh. Biar lakunya lebih cepat, Pak. Nah, itu nanti itu kan, tapi kalau misalnya pembelinya nggak usah COD, saya transfer, oh ya bisa langsung transfer ke Soko bisa.
Berarti tetap nanti yang masuk ke penuh ke ini tuh sesuai yang saya posting 70.000 tadi, Ya, tapi yang masuk ke akun saya itu apa selisihnya gitu Pak ya? ya keuntungannya aja, betul. Oh, begitu. Jadi udah keuntungan terima beres, udah duduk manis bisa ditarik gitu aja Mas. Oke. Itu yang selanjutnya. Itu Ya, kan dari sosial media, Pak. ya. Misalkan ini yang marketplace. Nah, Hmm. misalkan barang A tadi saya posting ke marketplace A gitu Hmm. ya, katakanlah Shopee gitu kan ya. Sama Hmm. ini ceritanya 70.000. Hmm. Nah, ketika ada orderan masuk, nah ini saya order juga ke website gitu kan Pak ya. Hmm. Nah, Nah, untuk resinya ini Pak, nah gimana jadi Pak? gini, kalau khusus marketplace seperti yang tadi saya bilang, kita nggak bisa nalangin. Karena marketplace itu pakai akunnya Masnya sendiri. Iya sih, paham sih, ya juga sih. Ya, jadi kita hanya membantu sebagai kredibel aja. Barang supplier dikirim ke gudang kita atau kita yang pick up, pakai resi marketplace lalu dikirim. Udah gitu aja kalau fitur marketplace. Kecuali Masnya ada usul, Mas sebenarnya aku jago jualan. Misalnya nih contoh, tapi aku nggak mau modal Mas. Nah, itu nanti bisa menggunakan tokonya si Soko. Jadi kalau pakai tokonya Soko, semua yang handling pembayaran itu Soko. Itu bisa usulan seperti itu. Tapi kita review dulu ya, nggak langsung di ACC. Nah, itu nanti sama sistemnya. Kalau ada penjualan, keuntungannya masuk di dashboardnya Soko. Tapi tokonya yang ada di kita, yaitu milik kita pembayarannya. Seperti Iya, itu. paham. Bentar Pak, saya agak kurang Kecuali ini. Masnya ada ide nih di marketplace supaya bisa, ya silahkan. Karena yang marketplace jujur sampai sekarang saya belum bisa nemu untuk treatment Solusinya untuk gitu ya. bantu secara dana ya. Seperti itu. Bentar, misalkan kalau dibikin toko di marketplace kan otomatis kan saya anggaplah sebagai supplier gitu kan Pak. Ya, Seakan-akan menjadi supplier. Saya yang ya. punya barang, cuman barangnya kan dari Soko gitu kan. Hmm. Berarti ketika ada orderan kan saya tinggal order di website Soko kan sebenarnya sudah dibayarin juga sih sebenarnya sama Soko kan Pak. Kalau yang dari marketplace, Heeh, barangnya misalnya suppliernya Soko nih, bukan supplier sendiri ya. heeh, betul. Kalau suppliernya Soko, Masnya nanti potong saldo itu. Hmm, Potong saldo, Masnya harus top up. Karena kita nggak bisa bayarin, Mas. Karena kan duitnya konsumen itu masuknya ke marketplace Masnya. Kita kan oh nggak iya bisa sih. tarik. Oh itu ya yang jadikan belum ketemunya itunya Pak ya. Betul sekali. Oke, oke, Kendalanya di situ. Beda kalau mainnya di sosial commerce, Facebook, paham, paham. Instagram, Oke Pak, sudah atau jelas. tetangga atau apa. Karena pakai kurirnya kita sendiri, barang kita kirim pakai Betul, kurir sendiri, duitnya betul. yang langsung terima kita. Nah, Masnya tinggal terima keuntungan. Itu bisa kita Oke, talangin. betul. Betul Pak, paham. Saya sudah jelas sekarang. Oke, Oke, selanjutnya ini Pak pertanyaannya. ya, Ini pertanyaan juga sekaligus usulan sih sebenarnya Pak. boleh. Saya kan juga sedikit-sedikit belajar terkait internet marketing, digital marketing juga kan Pak. Ya. E-commerce lah istilahnya. Nah, Hmm. selama saya menggeluti dunia ini kan pastinya yang namanya produk itu kan pasti ada apa ya? Ada marketing kitnya, ada produk kitnya. Ya. Nah, di Shoko itu ada nggak kira-kira misalkan produk A gitu kan, misalkan tas apa tadi tas kulit gitu kan ya, Hmm. tas kulit dari supplier A gitu kan. Nah, kira-kira di satu produk itu kira-kira ada ndak entah itu nanti apa ya kumpulan foto baik foto asli atau testimoni misalkan nih suppliernya ini ternyata supplier yang main digital marketing juga jadi di situ dia juga mungkin sediakan entah apa ya eh, bukan komunitas sih, entah nanti di Google Drive dia sediakan foto foto Hmm. produk video produk dan sebagainya itu nanti juga bisa menunjang seller-seller atau dropshipper yang di Shoko ini semakin apa ya bukan kreatif juga lebih apa ya lebih peluang lebih besar untuk Oke. mendapatkan perhatian dari buyer gitu Pak. Biasanya Oke. kan itu juga sekedar ini sih Pak Masukan usulan ya. Ranca boleh masukan sih Pak. dicatat ya Ranca ya. Ya Jadi Pak, nanti sudah Pak. Oke. suppliernya nanti selain juga verified dari Shoko juga apa ya lebih plusnya lagi jika mereka punya produk kit misalkan saya supplier pabrik ini ceritanya. Hmm. Nah, pastinya kan saya punya banyak foto produk, banyak foto produk, Yes. banyak video produk, entah testimoni produk. Nah, Yes. itu nanti menjadi aset Shoko. Jadi apa ya istilahnya kayak syarat Database lah ya. seller betul betul premium Oke. seller yang masuk Shoko itu lebih plusnya itu ketika dia punya produk kit.
Nah, Oke. itu juga menjadi apa ya istilahnya antar supplier di Shoko ini bisa menjadi saingan saya loh punya nilai lebih. Nanti dropshipper atau seller yang di Shoko yang order ke barang saya itu lebih apa ya peluang lebih besar karena saya lebih menarik banyak Ya, real apa ya ya. foto produk yang Untuk real. bermain di optimasi ya, Mas ya. Nah, betul Oke. optimasinya itu Pak. Itu Oke, penting itu Pak. paham. Boleh, Mas. Bisa itu nanti kita, karena kan apalagi kalau produk-produknya yang suppliernya dari Indotama sendiri ya, yang barangnya Betul, internasional yang betul, masuk PLP itu pasti bisa karena barangnya kan fisiknya ada di kita. Jadi nanti betul, kita bisa bantu untuk database produk, real fotonya, segala macam betul, itu bisa lah. betul. Penting itu Oke, Pak. thank you Mas, masukannya Mas. Karena Sip, gini, mantap. di sosial media itu kan nggak seperti di marketplace kan Pak. Marketplace pun Betul, juga memang harus real real pick ya rata-rata maunya ya. nggak cuma real pic juga Pak. Kadang kita kalau mau main Facebook Ads itu kan Hmm. harus ada video produk, ada Hmm. video apa ya istilahnya nunjukin oh ini loh real produknya. Kalau barang internasional kita pasti kita ada videonya Mas. Oh gitu. Ya Hmm. Pak, bagus itu Pak. Ya, Kemudian untuk stok sendiri pasti dipastikan aman Pak ya. ya, karena kan kita stoknya sudah di Indonesia. Bukan, Hmm. jadi ada nanti sistem PO. Misalnya yang tadi request produk PO itu ada, tapi yang stok yang real yang sudah di Indonesia ya kita akan info di situ ada stoknya berapa itu stok real Indonesia. Tapi kecuali yang request produk PO itu betul bisa PO. Karena gini Mas, kita kebetulan channel-channelnya pabrik di Cina lumayan banyak. Wah mantap itu Pak. Jadi makanya tadi saya bisa share produk kita pasti lebih murah dari 1688. Kalau orang-orang di Indonesia bermainnya import masih di 1688 udah ketinggalan. Nanti kita hajar dari Shoko itu. Nah, Masnya bisa request produknya. Nanti supplier Cinanya itu yang akan menyediakan barangnya di Indonesia melalui PLB kita itu tadi. Nah, oke. Nah, ini yang menurut saya pertanyaan yang paling penting sih, Pak. Ya. Mewakili kita juga peserta yang webinar ini. Saya kan juga kemarin sempat melihat-lihat website Shoko ya. Itu kan ada beberapa kalau trial 7 hari, yang 1 bulanan mulai dari 150.000 hingga sampai diamond, gold dan sebagainya. Nah, nanti kita yang webinar di hari ini kira-kira kalau join kan atau gratis kan Pak ya? Itu nanti masuk ke Kan paket yang mana Pak? itu yang 500.000 itu kan ada free trial. Itu sebenarnya cuma 1.000 orang loh Mas itu. Itu nanti begitu 1.000 yang nggak ikut webinar ya saya udah goodbye, dia harus langsung bayar. Oh gitu. Iya, kita free Gratis trial selamanya, Pak? ini hanya memang buat orang-orang yang ya seperti yang saya bilang, orang yang mulai awal, ya itulah yang biasanya mendapatkan benefit lebih. Wah mantap Pak. Nah Berarti itu ini cuma nanti 1.000 tok Mas, kita limit. Sisanya saya lo goodbye sudah dia harus bayar langsung. Oke siap. Ini Ya. berarti otomatis saya mewakili teman-teman sih yang gabung. Berarti nanti otomatis jadi membernya Shoko selamanya Pak ya? Jadi Kita gabung affiliate-nya gitu ya? Shoko. Oke. Nah, Dan kalau kita yang nggak bayar nanti, gitu? ya nanti yang sudah 1.000 ini penuh, orang mau jadi affiliate, itu orang harus sudah jadi member dulu, jadi sudah bayar dulu. Siap. Nah, makanya ini belum lagi nantinya tentu kita ketika grand launching, karena kita company, ya bukannya sombong ya, karena company kita sudah terpercaya, pasti sudah mulai masuk berita, masuk radio, masuk TV ya, biasanya peluangnya orang pada daftar sendiri-sendiri ya. Makanya teman-teman sekarang ini, mumpung kita belum ekspos, kita kasih kesempatan ya untuk sebanyak-banyaknya untuk nyari teman untuk gabung ke Shoko. Poinnya itu sih. Ini siapa cepat dia dapat, posisinya Siap. saat ini seperti itu. Oke, mantap ini Pak. Ya. Sementara dari saya itu sih Pak. Oke, itu mungkin terima saya kasih. masukan. Baik, terima kasih Mas Zainal Abidin. Ini selanjutnya ada pertanyaan nih Pak dari Pak Teguh ini. Saya sambil minum ya. Iya. Pak, ini berarti setiap seller bisa jual barang yang sama ya? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah tiap seller nanti kena target penjualan? Karena tadi infonya kan order dalam stok besar. Terima kasih. Silakan Pak Dika. Oke, yang pertama tadi apa tadi, sorry? Apakah setiap seller bisa jual barang yang sama ya? Bisa jual yang sama, bisa jual yang berbeda. Jadi kembali lagi, makanya tadi saya bilang kan, kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi sebagai ya orang jualan, ya dulu karena saya dulu kerja
kerja di kelontong, kerja di sembako. Sebenarnya dengan ada Soko ini sangat-sangat enak sekali. Contoh simpelnya begini, saya punya warung kelontong kecil-kecilan, saya taruh di rumah, nyetok aja 1 juta misalnya. Misalnya kebetulan konsumennya rame, kita bisa tawarin, wes mas, daripada susah-susah nanti barangmu saya antar ya di rumah ya, bayarnya di rumah. Oke, ya sudah tinggal order ke Soko, selesai. Sesimpel itu, mau sembako kek, mau apa kek, udah instruksiin, misalnya belanjanya di Indomaret, misalnya kebetulan Indomaret lagi ada promo nih. Orang lagi, mas nanti tak antar ya, dikirim di rumahnya masnya, biayanya segini, masnya mau nggak? Oke mas, mau, ya sudah, tinggal kirim. Sesimpel itu jualannya teman-teman. Nggak usah dibikin repot. Marketplace, sosial media itu hanya sebagai penjembatan kita media untuk berjualan. Tapi di luar itu sebenarnya yang dieksplor itu sangat banyak. Tetangga, saudara, apapun barangnya kita bisa request. Zaman digital harus seperti itu teman-teman. Jadi tinggalkan yang namanya barang-barang yang sudah istilahnya nyari di marketplace, scrap lagi, jual lagi ke sosial media, itu lama-lama saya rasa akan ketinggalan, habis. Karena apa? Habis margin, yang kompetitornya terlalu banyak. Kita harus cari celah-celah yang lebih simpel, yang lebih benefit, yang cepat dapat duit. Salah satunya tadi saya ngasih contoh seperti itu. Ya, masnya lebih jago-jago lah, karena seller ya, punya teknik sendiri-sendiri. Untuk seller saya jawab berarti bisa untuk produk yang sama. Terus yang kedua tadi apa, Mas Randa? Apakah tiap seller nanti akan kena target penjualan atau tidak? Nah, itu yang saya bilang tadi, yang daftar di Shopee itu harus aktif. Pertama, nanti ada poin-poinnya. Jadi aktif dalam mereview produk, aktif dalam berjualan, apakah memenuhi targetnya dari mana? Targetnya dari plafon yang masnya sudah dapat itu. Misalnya yang 150.000 5 juta, ya itu targetnya masnya 5 juta. Kalau masnya sendiri nggak memaksimalkan 5 juta itu, ya sayang. Kenapa saya bilang sayang? Sudah bayar tiap bulan 150.000, 5 juta aja nggak habis-habis. Kan sayang. Justru yang dapat plafon itu malah kalau yang jualan beneran, wah ya mintanya plafon yang gede-gede pasti. Jadi targetnya dari mana? Dari plafon masing-masing yang masnya sudah ambil. Jawabannya itu. Nah, kalau misalnya nggak nyampe gimana? Apakah kita kena penalti? Oh, nggak kena penalti. Tapi dari sisi pedagang, wong masnya udah dikasih benefit seperti itu, kok nggak dimaksimalkan gitu loh. Kan sayang. Itu aja sih. Berarti nah, kalau ini kuotanya akan hangus lah Pak, istilahnya gitu ya Pak ya? Hangus sih nggak. Biasanya nanti plafonnya yang kalau penaltinya banyak, nggak aktif, nggak pernah review, nggak pernah jualan, plafonnya akan mengecil dengan sendirinya. Oke, baik. Seperti itu biasanya. Itu dia jawabannya untuk Mas Teguh. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Mas ya. Ini selanjutnya apa ada lagi yang mau tanya bisa di chat, nanti saya bisa bacain atau bisa langsung ya, silakan. Bertanya. Saya Pak, lagi Pak. Ya. Oh Pak Zainal, ya silakan Pak. Terkait apa tadi plafon ya namanya. Ya. Nah, 150.000-nya kan tadi kan ini untuk mereka yang lebih dari 1.000 member itu kan yang dimaksud ya Pak ya? Semua Mas. Enggak, maksudnya nantinya ketika ini kan yang webinar kan nanti kan oh enggak iya bayar. Betul. Maksudnya itu. Nah ini yang maksudnya ini 150.000 itu kan untuk bayar di muka per bulannya kan? Betul. Nah di luar itu kan 150.000 kan dapat otomatis kan dapat paket plafon 5 juta nih. Betul. Nah plafon itu apa yang dimaksud adalah mutu atau apa ya rule dari Soko yang apapun produk kami bayar suppliernya itu berarti ya 5 juta itu selama 1 bulan gitu Pak ya kuotanya. Yes. Betul. Oh plafon itu apa namanya ibaratnya modal yang dikasih Soko gitu kan ya ke para seller. Oh betul. Siap. Oke Pak, memastikan aja biar mewakili yang lain biar lebih jelas. Gitu. Iya. Jadi kalau di pertengahan 5 juta habis saya mau nambah nih, ya tinggal upgrade member aja. Nanti bulan depannya ternyata penjualan turun, ya turun member aja. Gitu. Wow. Sesimpel itu. Fleksibel berarti Pak. Iya. Siap, makasih Pak. Yuk. Makasih Mas Zainal. Ini Pak selanjutnya ada dari Mas Christian. Ya. Di sini Kak, yang di sini sudah otomatis masuk ke member, apa harus daftar lagi ya Kak? Daftar lagi.
Silahkan daftar aja mumpung gratis. Belum kedaftar kan ya Ransa? Belum, Pak. Ya, daftar lagi Mas, karena harus ngisi nanti itu KTP segala macam tuh harus ngisi. Kita sellernya benar-benar kita verifikasi. Jadi bukan cuma orang daftar terus selesai ya. Jadi benar-benar kita akan verifikasi nantinya. Ada rule ketentuannya di Shopee Magic Ladin, tinggal dibaca aja. Semuanya ada. Apa yang harus diupload, KTP, NPWP, semua itu nanti diupload itu. Ya, lanjut. Itu dia Mas Christian jawabannya ya. Teman-teman yang lain ada tanya bisa langsung di chat, diketik aja ya di chatnya. Ya, kalau mau langsung nanya ya boleh lah. Lalu ini ada dari Kak Maria Christine nih Pak. Kalau nggak punya NPWP apa bisa? Pakai NPWP suami boleh, saudara boleh. Nah, jadi bisa Pak, Bu. Untuk NPWP-nya asal ada data masuk ya Pak ya? Ya, karena begini, kenapa harus pakai NPWP? Karena untuk pembelanjaan produk-produk yang ada di PLB tadi, karena itu adalah barang supplier internasional, pemerintah mewajibkan harus menggunakan NPWP. Jadi bukan untuk kita sebenarnya. Jangan khawatir juga terus nanti disuruh bayar pajak, enggak. Karena biasanya barang yang sudah di PLB itu nanti kita akan kondisikan, pilihannya ada dua. Kalau memang nanti pembeli yang bayar pajak, berarti nanti akan ada keterangan di harga jual, misalnya 50.000 plus tax total 20%. Jadi bayarnya misalnya berarti 60.000. Jadi nanti teman-teman tinggal bayar langsung 60.000. Jadi udah nggak ribet-ribet lagi. Misalnya seperti itu. Kalau ada juga yang kayak tadi yang saya kasih contoh tadi yang beberapa produk itu tax-nya ditanggung oleh si supplier. Berarti ya teman-teman tinggal net bayarnya sekian. Jadi ada yang nantinya harga ditanggung supplier, pajaknya, ada juga yang ditanggung seller. Semua tinggal seller lihat aja, kalau selama harganya masuk ya tinggal bayar aja kayak biasanya. Seperti itu. Itu dia Kak Maria, jadi fungsinya untuk pengeluaran barangnya ya Pak? Ya, fungsinya hanya untuk pengeluaran barangnya. Oke, lalu ini dari Kak Maria lagi nih Pak. Ya. Daftar Shopee juga harus alamat Jakarta atau alamat rumah pribadi. Misalnya contohnya saya jualan di marketplace alamat Cengkareng tapi alamat pribadi di Medan. Oke. Kalau untuk daftar Shopee-nya tetap alamat pribadi. Daftar Shopee-nya alamat pribadi alamat ya Pak ya? Tinggal, alamat tinggal. Ya. Mungkin ini bisa bantu juga sih untuk yang bingung kayak Kak Maria tadi ya. Maksudnya mungkin gini sih Pak, kita dropshipper itu kan biasanya walaupun rumah pribadi di Medan, alamat supplier kita di Jakarta ya otomatis toko kita kan Jakarta gitu kan. Iya, jadi gini, untuk nantinya teman-teman yang di bulan November itu memang kita semua supplier dan konsumennya kita akan trial dulu, batasin Jabodetabek dulu teman-teman. Kita trial dulu Jabodetabek. Jadi supplier dan konsumen pastikan hanya Jabodetabek. Tapi kalau alamatnya teman-teman sendiri mau di Papua, mau di itu nggak ada masalah. Yang penting supplier dan konsumen ada di Jabodetabek. Nanti kita akan bertahap. Ketika Jabodetabek sudah lancar, baru kita buka keran Jawa, baru kita buka keran luar pulau untuk supplier dan konsumennya. Karena itu tadi rule COD Pak ya. Betul sekali. Bukan hanya rule COD Mas, sebenarnya kita hanya mau mengukur dulu gudang-gudang kita kan juga sebenarnya seluruh Indonesia. Tapi kan untuk armadanya kan harus diatur. Betul paham. Ya, jadi mungkin harus gini bertahap. sih untuk lebih bantu juga ke teman-teman yang bingung. Jadi mungkin maksudnya gini, jadi ketika nanti bikin akun sosial media entah IG atau apa, entah toko, mungkin sekitaran Jabodetabek istilahnya gitu. Karena kita sebagai supplier kan. Betul. Karena kan alamatnya nanti kan dari suku, jadi mungkin jadi biar trustnya dari konsumen itu juga lebih percaya juga gitu loh. Yes. Dikirimnya dari alamatnya dari Jabodetabek gitu, orangnya juga Jabodetabek, jadi nggak terlalu jauh, jadi COD beneran gitu loh. Jadi itu sih mungkin bisa lebih membantu. Betul. Ya. Betul.
Oke, baik. Terima kasih Mas Zainal. Lalu nih selanjutnya Pak, ada dari Kak Tugimin ya. Ya. Nanti kita yang sudah member berarti punya semacam kode referral untuk bisa ikut program affiliate ya? Ya. Jadi gini, yang ikut webinar kan sekarang masih gratis. Nanti langsung dapat referral. Tapi ketika 1000 sudah kelok, yang mau dapat referral itu harus jadi member dulu. Makanya kalau ditanya apa kelebihannya yang ikut webinar, dia bisa daftar langsung dapat referral. Kelebihannya itu gratis plus dapat referral. Tapi kalau nanti sudah tertutup, ya berarti dia harus jadi member. Kita seleksi dulu, baru dapat referral. Iya. Jadi ini karena masih masuk di kuota yang 1000, daftar sekarang, gratis, langsung dapat kode referral. Yes. Jadi nanti kalau sudah 1000-nya kuotanya sudah terpenuhi, yang untuk yang daftar selanjutnya langsung dikenakan biaya member. Gitu Ya, ya Pak? itu nggak boleh komplain ya. Nanti Ya. tolong teman-teman jelaskan, nanti misalnya ada teman lagi yang mau daftar, loh, saya kok sekarang suruh bayar. Nah, ya sudah habis kuotanya berarti. Ya. Oke, terima kasih sudah jawab ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Kak Christian, Kak Tugimin. Teman-teman yang lain ada lagi untuk pertanyaannya bisa langsung di chat atau langsung aja diajukan. Ini untuk platformnya nunggu launching atau sudah siap ini Pak? Ini nunggu launching November. Jadi platformnya sudah ada, sudah bisa daftar, sudah bisa otak-atik, upload produk segala macam sebenarnya sudah bisa. Tapi nanti dashboardnya otomatis akan berubah, Mas. Oh. Sekarang lagi di-develop di server lokal. Nantinya Ya. akan di-upgrade ke production. Ya, paham Pak. Ya. Memang yang daftar awal ini Pak bisa mulai explore Pak, tapi belum bisa mulai transaksi Pak. Gitu. Paling enak itu yang punya kenalan praktisi bisa digandeng. Jadi ingat ya, Soko ini bukan kompetitor. Misalnya nih, kayak kemarin ada yang nanya, Mas sama dong kayak Balio Mall. Oh ya beda. Balio Mall itu sistem suppliernya setahu saya marketplace. Justru Soko bisa membantu membernya Balio Mall menurut saya. Kenapa? Yang bayarin siapa kalau ada order? Kan mereka kalau misalnya jualan di marketplace, ada orderan, dia mau nggak mau kan harus bayar kan di Balio Mall kan? Nah, kalau dia daftarin suppliernya Balio Mall ke Soko, ya jadi gratis. Kan Soko yang bayarin. Gitu. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan seperti itu. Saya jawabnya, Soko nggak akan ada kompetitor. Kenapa? Karena Soko sendiri sebenarnya membantu mereka untuk dari dua hal tadi. Satu, permodalan. Kedua, produk lebih murah. Poinnya adalah di dua itu sebenarnya. Kecuali kalau memang ada yang sejenis ngerjain begini ya silahkan. Ya, silahkan kalau ada yang mau tanya. Ini ada lagi dari Kak Maria ini, Pak. Ya. Jadi sekarang daftar Soko pakai alamat pribadi, lalu ada orderan contoh dari Jawa Timur. Apakah ongkosnya dihitung dari alamat pribadi ya? Karena kan alamat yang supplier di Soko pakai alamat Medan. Tidak. Jadi nanti tetap semuanya akan dihitung dari Jakarta. Semua barang dari Jakarta. Tapi ingat ya, untuk saat ini belum bisa menerima konsumen di Jawa Timur. Nantinya di November itu awal launching, konsumennya ada di Jabodetabek, suppliernya juga ada di Jabodetabek. Kita trial dulu nih, paling 2 bulan, 3 bulan. Ketika kita udah lancar, kita akan open keran, misalnya Jawa. Nah, itu baru bisa tuh konsumen di Jawa Timur. Tapi semua suppliernya ada di Jakarta. Nah, nantinya kalau sudah di open keran Jawa, misalnya suppliernya di Jawa Timur, baru bisa. Seperti itu. Nanti kita akan selalu update di halaman Soko tuh. Kalau misalnya sudah boleh Jawa Timur, supplier Jawa Timur bisa, ya berarti Jawa Timur bisa. Seperti itu. Nah, untuk yang sementara, walaupun yang didaftarkan alamat pribadi, untuk nanti launching, semua supplier dan konsumen pengirimannya dari Jakarta. Jabodetabek, sorry saya ralat ya, Jabodetabek, nggak cuma Jakarta. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Pak. Bekasi. Iya.
Itu dia. Ya itu dia jawabannya untuk Kak Maria, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kita cepat sih nantinya kalau sudah itu lancar, untuk Jawa dan luar pulau pasti menyusulnya cepat. Karena apa? Ketika Jabodetabek kita sudah settle, otomatis tim yang di luar kota kita sama yang luar pulau otomatis harus segera bersiap-siap. Karena sarana prasarananya sebenarnya kita sudah punya, hanya saja kita butuh settlement dulu. Teman-teman bisa browsing tuh Uniar Kargo itu seperti apa di Google, IDL kurirnya kita, terus IPL, itu semua bisa dicari di Google. Company kita seperti apa, kita sudah 30 tahun berdiri, jadi untuk fitur aplikasi ini benar-benar kita nggak main-main. Harapannya untuk bisa membantu teman-teman, apalagi masa pandemi ya, otomatis pasti dari teman-teman banyak yang membutuhkan bantuan, support, dan masukan-masukan jualan apa yang bisa dapat untung cepat. Ya itu harapannya kita untuk bantu-bantu teman-teman ini supaya lebih fleksibel. Terus kalau Soko dibilang, wah itu mah cari untung. Gimana dibilang cari untung? Kan tadi saya bilang, bahkan 1000 pertama pun kita kasih gratis, hanya cari transaksi, istilahnya teman-teman berarti tinggal usaha aja jualan, bahkan kita kasih gratis. Kalau misalnya nantinya grand launching ada fitur gratis lagi, ya itu berarti rezekinya teman-teman yang lain masih bisa mendapatkan akses gratis. Tapi yang namanya gratis ya kita nggak bisa terus-terusan. Jadi ya karena kita teknologi juga pasti kita update, ya otomatis butuh biaya juga ya teman-temannya. Ya seperti itu. Tapi yang pasti teman-teman bayar pun bukan nilai yang besar, tapi bahkan mendapatkan plafon yang besar. Kan poinnya seperti itu. Oke, ya itu dia. Nanti update info, Soko akan juga nanti selalu update terbarunya, nanti bisa dibelas lewat WhatsApp. Juga kalau nanti ada pertanyaan, bisa lewat WhatsApp di websitenya. Bisa juga lihat info terbaru di sosial media kita ya, untuk Instagram, saya share linknya. Nanti bisa follow supaya nggak ketinggalan informasi nih untuk teman-teman. Jadi kita nanti akan update terus untuk informasi, termasuk ini kan ada beberapa pertanyaan yang wilayahnya Pak, wilayah pengiriman ya, ini kayaknya betul. Kita harus cepat-cepat Jawa untuk kita buka kerannya nih Pak gitu. Jadi memang teman-teman antusias ini, terima kasih. Sorry banyak yang baru masuk ini katanya Pak. Ya nanti webinarnya ini kita akan share, kita akan upload di YouTube. Nanti link YouTube-nya kita akan share lewat WhatsApp dan juga nanti ada di sosial media ya. Nanti bisa diikutin terus sama teman-teman. Nanti kita bantu untuk infokan. Gitu. Ya satu lagi. Kita usahain teman-teman untuk sementara ya, sambil nunggu launching November, setiap minggunya kita akan coba adakan webinar. Jadi bagi teman-teman nih punya teman praktisi atau komunitas yang bisa diajak kerjasama bareng-bareng, tinggal info aja ke kita, bisa WhatsApp ke saya ya. Nomornya saya ketik aja di chat ya. Jadi nanti bisa teman-teman punya komunitas atau punya teman banyak, Mas mau dong webinar lagi untuk menjelaskan Soko ke teman-teman saya, ke komunitas saya, silahkan bisa request. Jadi nanti bisa request ke kita akan adakan. Intinya adalah teman-teman mengenalkan ini, menurut saya ya sama aja ibadah. Karena apa? Masnya kalau sudah tahu di sini bahwa Soko niatnya membantu komunitas, membantu seller, dropshipper, otomatis ya teman-teman juga mengenalkan Soko lebih banyak lagi untuk menjadi yang istilahnya membantu teman-teman yang lainnya ya. Kalau nggak ada, berarti kita tutup aja ya Mas Ransa ya. Halo, ini Pak. Ya, masih ada lagi ya. Mungkin lebih tepatnya ini Pak, nantinya kita kan sebagai affiliate ya. Ya. Nah, pastinya kan kita kan untuk menjaring atau apa istilahnya semakin menjelaskan manfaat Soko ke orang banyak ini kan perlu dari ownernya langsung. Ya. Biasanya kalau kita affiliate itu kan kita manggil dari ownernya untuk webinar atau secara kulgram atau kulwa dan sebagainya untuk jelasin ini loh produkku seperti ini, manfaatnya seperti ini, benefitnya seperti ini. Nah, sehingga orang tuh tertarik sehingga daftarlah ke affiliate itu gitu Pak. Betul. Nah, jadi mungkin
Yang dimaksud mungkin seperti itu ya. Jadi Ya. nantinya request jadwal ke Pak Andika. Ya. Misalkan, Pak saya ini sudah istilahnya woro-woro atau ngumumin ini loh ada Soko, ini loh ada amazing community seperti ini yang manfaat di masa-masa pandemi seperti ini. Ketika ada banyak orang ratusan gitu kan, nanti menunggu menjadi waiting list dan sebagainya. Nanti mungkin hari yang pas kapan, mungkin Pak Andika saya undang untuk ngadain webinar. Pastinya nanti diarahkan affiliate-nya ke saya gitu Pak. Yes, bisa kita aturin seperti itu, betul sekali. Nah itu penting itu Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, itu ada masukan dibuatkan Telegram, boleh tuh Mas Ranza mungkin dikoordinasi untuk dibuatkan grup buat sharing tanya jawab ya. Nanti kami akan share untuk grup WhatsApp dan Telegramnya ya, Kak Gimin ya. Ke nomor pribadi masing-masing. Iya, ke nomor pribadi masing-masing kita akan kirimkan invite-nya nanti ya untuk grupnya. Jadi bisa lebih intens kita untuk masalah kendala, ada masukan, lalu jadwal webinar salah satunya nanti bisa diinfokan di grup ya. Jadi semua juga teman-teman bisa tahu infonya ya secara menyeluruh. Gitu. Ya semoga lancar Pak. Menurut saya bagus ini Pak, platform yang diharapkan UMKM Indonesia sih sebenarnya ini. Semoga bagus ini Pak, sukses. Terima kasih. Kami juga butuh support dari teman-teman untuk bisa peran aktif Pak untuk di platform ini. Jadi kita bisa sama-sama sukses ya Pak. Iya. Kalau bisa biar nggak resesi. Amin. Ya itulah misinya Mas. Karena PLB ini kan kita ditunjuk pemerintah langsung Pak Jokowi untuk membantu para UKM, IKM juga. Jadi ya harapannya terus kita bingung mau bikin produk apa ya supaya UKM, IKM ini kebantu ya. Akhirnya kita pikir saat ini yang dibutuhin ya dua hal itu sih menurut kita ya. Perlu membangkitkan kekuatan ekonomi nasional lagi gitu. Iya. Thank you Mas Zainal ya. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Baik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang. Terima kasih. Rekan-rekan, kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya. Untuk pertanyaannya, untuk jawabannya mudah-mudahan bisa mewakili ya. Terima kasih. Nanti kita info untuk jadwal webinar selanjutnya dan juga rekaman. Grupnya ya. Dan grupnya nanti kita share. Dan juga nanti rekaman di YouTube-nya ya. Nanti kita bisa share link-nya juga nanti lewat grup itu. Oke. Ya, terima kasih. Salam. Terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sesi webinar pada hari ini. Selamat belanja event 10.10 untuk semuanya dan selamat juga dibeli oleh banyak orang untuk UKM. Terima kasih, sukses selalu ya dari Soko Magic Aladin. Sampai ketemu, selamat siang. Siang, makasih.